Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1, jempol kelingking. Pilihan jawaban: A. Bus pesawat, B. Baju celana, C. Gajah semut. Untuk menjawab soal nomor 1 ini perlu penambahan kata yang sesuai. Di sini saya menambahkan kata lebih besar yang diletakkan di tengah antara jempol dan kelingking hingga menjadi sebuah kalimat jempol lebih besar dari kelingking. Nah, sekarang kita coba pada pilihan jawaban mana yang sesuai bila menggunakan kata lebih besar dari. A. Bus lebih besar dari pesawat. Tentu ini tidak sesuai, maka salah. B. Baju lebih besar dari celana. Ini juga tidak tepat, juga salah. C. Gajah lebih besar dari semut. Ini sesuai, maka pilihan jawaban nomor 1 adalah C. Soal nomor 2, topi kepala. Pilihan jawaban: A. Kaki sepatu, B. Anting telinga, C. Jari cincin. Untuk menjawab soal nomor 2 ini perlu dipahami kedua kata tersebut, di mana kata pertama topi ini adalah benda, kata kedua kepala adalah organ tubuh. Pastikan peletakan kata pertama adalah benda, kata kedua adalah tubuh. Sekarang kita coba pada pilihan jawaban yang A. Kaki sepatu. Kaki organ tubuh, sepatu benda. Maka ini tidak tepat karena terbalik. Yang B. Anting telinga. Anting ini adalah benda, telinga adalah organ tubuh. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 2. Untuk memastikan lagi, kita coba jawaban yang C. Jari cincin. Jari adalah organ tubuh, cincin adalah benda. Jadi ini salah juga yang C. Dan jawaban satu-satunya adalah B. Soal nomor 3, makan sendok. Pilihan jawaban: A. Tinta kertas, B. Buku pensil, C. Berkendara mobil. Untuk menjawab soal nomor 3 ini yang perlu dipahami adalah kata kerja dan kata benda, di mana pada kata pertama makan merupakan kata kerja, kata kedua sendok merupakan benda. Sekarang kita coba pada pilihan jawaban mana yang paling tepat. A. Tinta kertas. Tinta merupakan kata benda, kertas juga benda. B. Buku pensil. Buku juga benda, pensil juga benda. Maka A dan B salah. C. Berkendara mobil. Berkendara merupakan kata kerja, mobil merupakan kata benda. Maka jawaban yang tepat atau yang benar adalah C. Soal nomor 4, ucapan tindakan. Pilihan jawaban: A. Maling penjara, B. Materi soal, C. Janji bukti. Untuk menjawab soal nomor 4 ini perlu penambahan kata. Di sini saya menambahkan kata sesuai di bagian tengah. Bila dibacakan, ucapan sesuai tindakan. Sekarang kita coba pada pilihan jawaban mana yang paling tepat bila menggunakan kata sesuai di bagian tengah. A. Maling sesuai penjara. Tentu ini tidak tepat, maka jawabannya salah. B. Materi sesuai soal. Ini juga kurang tepat, berarti juga salah. C. Janji sesuai bukti. Nah, ini
tepat, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 5, masalah jalan keluar. Pilihan jawaban: A. Api terbakar, B. Sungai jembatan, C. Godaan rintangan. Untuk menjawab soal nomor 5 ini juga perlu penambahan kata, mana saya di sini menambahkan kata di bagian awal dan tengah antara masalah dan jalan keluar. Bila disatukan menjadi bila ada masalah, cari jalan keluar. Kita coba pada pilihan jawaban dengan menggunakan atau menambahkan kata tadi. A. Bila ada api, cari terbakar. Tentu ini tidak tepat, maka jawabannya salah. Yang B. Bila ada sungai, cari jembatan. Ini kemungkinan jawabannya benar. Kita coba jawaban yang C. Bila ada godaan, cari rintangan. Nah, ini tidak sesuai, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Bila ada sungai, cari jembatan. Soal nomor 6, kereta api masinis. Pilihan jawaban: A. Nelayan perahu, B. Pilot pesawat, C. Kapal nahkoda. Untuk menjawab soal nomor 6 ini perlu diperhatikan kata benda subjek, di mana kereta api ini adalah kendaraan ataupun kata benda, dan masinis ini subjek, orang yang mengendarai atau mengoperasikan kereta api tersebut. Maka kita coba pada pilihan jawaban A. Nelayan perahu. Nelayan adalah subjeknya, perahu yang dikendarai atau dioperasikannya. Maka ini terbalik dan jawabannya salah yang A. Yang B. Pilot pesawat. Pilot subjek, pesawat benda. Ini juga salah. C. Kapal nahkoda. Kapal bendanya, nahkoda subjeknya atau orang yang mengendarai kapal. Maka jawaban yang tepatnya tentu C. Soal nomor 7, air es sama dengan uap. Pilihan jawaban: A. Basah, B. Udara, C. Air. Pada soal nomor 7 ini berbeda dari soal sebelumnya, di mana perlu mencari pasangan kata uap sama seperti air dan es. Untuk mencari pasangan yang tepat, perhatikan kembali soal mengapa air dan es ini dipasangkan. Karena adanya perubahan dari air menjadi es. Nah, untuk pasangan uap ini juga harus ada perubahan dari uap menjadi apa. Kita coba pada pilihan jawaban. A. Apakah menjadi basah, B. Apakah menjadi udara, C. Apakah menjadi air. Dan jawaban yang tepat atau yang benar adalah uap menjadi air. Soal nomor 8, sarung tangan petinju sama dengan Microsoft. Pilihan jawaban: A. Chef, B. Apoteker, C. Bakteriologi. Nah, untuk menjawab soal nomor 8 ini hampir sama pada soal nomor 7, mana kita akan menggunakan kata tepat pada bagian tengah antara sarung tangan dan petinju. Sarung tangan digunakan oleh
petinju. Mikroskop digunakan oleh A. Chef, B. Apoteker, C. Bakteriologi. Maka mikroskop ini digunakan oleh bakteriologi. Jawabannya C. Soal nomor 9. Penyair puisi sama dengan komponis titik-titik ya. Pilihan jawaban A. Suara, B. Lagu, C. Gambar. Nah, untuk menjawab soal nomor 9 ini hampir sama soal nomor 7 dan 8. Maka kita akan tambahkan kata di tengah antara penyair dan puisi. Kata yang digunakan yaitu penyair, pembuat puisi, komponis, pembuat, apakah suara atau lagu atau gambar. Dan jawaban yang tepat adalah lagu. Di komponis, pembuat lagu. Soal nomor 10, buletin, koran, makalah. Pilihan jawaban A. Baju, celana, gelang, B. Lukisan, cat, kuas, C. Pesawat, kereta api, bus. Untuk menjawab soal nomor 10 ini yang harus diperhatikan adalah 3 kata tersebut, di mana 3 kata tersebut memiliki persamaan ya. Buletin, koran, makalah sama-sama media cetak, lalu memiliki kegunaan yang sama-sama dibaca. Nah, sekarang kita coba pada pilihan jawaban mana yang memiliki persamaan dan memiliki kegunaan yang sama. Yang A, baju, celana, gelang. Ya, ini memiliki persamaan. Baju, celana, gelang digunakan oleh manusia. Tapi apakah kegunaannya sama? Kita perhatikan. Baju ini digunakan pada badan, celana pada bagian bawah atau bagian kaki. Lalu gelang ini bagian tangan atau hanya sebagai pelengkap, maka ini kurang tepat. Kegunaannya yang berbeda. Lalu yang B, lukisan, cat, kuas. Lukisan ini adalah hasil, cat, kuas ini alat yang digunakan untuk membuat lukisan. Tentu ini juga kurang tepat, maka AB kurang tepat. Coba kita lihat jawaban C, pesawat, kereta api, bus. Nah, ini sama-sama kendaraan dan kegunaannya apakah sama? Pesawat ini membawa penumpang, kereta api juga membawa penumpang, bus juga membawa penumpang. Jadi kegunaannya sama-sama membawa penumpang. Maka jawaban yang tepat pada soal nomor 10 ini yaitu C. Soal nomor 11, gandum, roti, makan. Pilihan jawaban A. Beras, nasi, bubur, B. Tembakau, rokok, abu, C. Benang, baju, pakaian. Nah, untuk menjawab soal nomor 11 ini perhatikan 3 kata tersebut, di mana dari tiga kata tersebut memiliki perbedaan. Kata pertama ini bahan, yang kedua hasil, dan yang ketiga gunaan. Maka untuk menjawabnya samakan, seperti gandum ini menjadi roti, lalu untuk dimakan. Sekarang kita coba pada pilihan jawabannya. A. Beras, bahan, nasi ini hasil, lalu bubur. Nah, ini tidak tepat.
untuk kata yang ketiga tidak tepat ya, karena kegunaannya yang tidak tepat. Maka yang A tentu salah. Lalu yang B, tembakau ini bahan, rokok hasil, abu ya. Abu ini bukan kegunaan ya. Jadi ini juga tidak tepat, maka salah. Lalu yang C, benang. Benang ini bahan, baju hasilnya, lalu pakai ini berarti kegunaan ya, dari bahan hingga menjadi hasil lalu bisa dipakai. Maka pilihan jawaban dari nomor 11 adalah C. Soal nomor 12, murid buku perpustakaan. Pilihan jawaban A, nasabah, uang, bank. B, dosen, mahasiswa, kuliah. C, panjang, pendek, lurus. Untuk menjawab soal nomor 12, ini ada 3, tapi cara menentukan jawabannya berbeda dari nomor 10 dan nomor 11 tadi ya, dimana yang harus diperhatikan adalah kata murid. Ini murid subjek, lalu kata kedua buku adalah benda, dan perpustakaan ini tempat. Maka kita akan tentukan sama seperti soal. Coba yang A, nasabah. Nasabah ini subjek, uang ini benda, dan bank ini tempat. Tentu ini kemungkinan jawabannya, tapi untuk lebih pastinya kita coba ada pilihan jawaban B dan C, mana B ini dosen ya, ini subjek, mahasiswa subjek. Nah ini udah bisa kita pastikan jawaban B ini salah. Lalu kuliah, nah kuliah ini bukan tempat ya, jadi yang B tentu salah. Coba yang C, panjang, pendek, lurus. Nah ini udah lari dari konteks dari soal ya, maka tentu ini salah. Dan jawaban yang tepat adalah A ya. Soal nomor 13, montir, obeng, tang. Pilihan jawaban A, guru, spidol, tas. B, penulis, kuas, cat. C, tukang, gergaji, palu. Untuk menjawab soal nomor 13 ini, yang harus diperhatikan adalah subjek, lalu kata bendanya. Dimana montir ini subjek, obeng benda, tang juga benda. Berarti montir ini ketika ia bekerja tentu ia menggunakan obeng dan tang. Lalu kita coba pada pilihan jawaban A, B, C. A, guru menggunakan spidol dan tas. Nah ini kemungkinan ya. Lalu B, penulis, kuas, cat. Penulis menggunakan kuas dan cat. Nah ini tidak tepat ya. Kalau yang menggunakan kuas dan cat ini tentu pelukis ya, maka pilihan jawaban B tentu salah. Lalu yang C, tukang, jika bekerja menggunakan gergaji dan palu. Nah ini juga kemungkinan mana yang lebih atau tepat jawaban dari soal nomor 13 ini. Perhatikan, guru jika mengajar menggunakan spidol lalu tas. Tentu ini kurang tepat karena ketika ia mengajar ia tidak menggunakan tas ya, tapi
spidol ataupun penghapus ya, dan buku. Kalau tas ini hanya digunakan ketika ia membawa peralatan. Nah, ini kurang tepat. Lalu yang C, tukang ketika ia bekerja tentu ia menggunakan gergaji dan palu. Maka jawaban dari soal nomor 13 adalah C. Soal nomor 14, sapi herbivora beranak sama dengan elang titik. A. Karnivora bertelur. B. Herbivora bertelur. C. Karnivora bertelur. Untuk menjawab soal nomor 14 ini diperintahkan untuk melengkapi kata elang titik ini sama seperti soal sapi herbivora beranak. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan, sapi ini adalah hewan herbivora yang beranak. Nah, sekarang kita coba, elang ini adalah hewan apa? Itu kita ketahui, elang ini adalah pemakan daging, yaitu karnivora. Maka kita isi karnivora, dan elang ini apakah beranak atau bertelur? Nah, tentu ya bertelur. Maka jawabannya adalah A. Karnivora bertelur. Soal nomor 15, pasien, dokter, rumah sakit sama dengan siswa titik. Pilihan jawaban A. Belajar buku. B. Guru sekolah. C. Membaca perpustakaan. Untuk menjawab soal nomor 15 ini diperintahkan melengkapi kata siswa ya, sama seperti soal pasien, dokter, rumah sakit. Perhatikan lagi soal pasien ini adalah subjek, dokter adalah subjek, rumah sakit ini tempat. Maka kita samakan, siswa ini adalah subjek ya. Mana yang subjek berikutnya? Yang A, belajar. Ini tentu bukan ya. Itu yang A ini salah, karena belajar ini adalah kata kerja. Lalu buku ini benda, maka salah. Yang B, guru ini subjek, sekolah tempat, maka ini sudah kita ketahui bahwa yang B ini tepat ya. Tapi untuk memastikannya kita coba yang C, membaca perpustakaan. Membaca ini kata kerja, perpustakaan kata tempat. Maka sudah dipastikan jawaban soal nomor 15 adalah B, guru sekolah.